Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan kebijakan fiskal, yaitu implikasi terhadap pengambilan keputusan manajerial. Sebelumnya, saya Alisa Nabida akan mempresentasikan slide 2, 3, dan 4. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam ekonomi makro yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui dua saluran utama, yaitu penerimaan negara, terutama pajak, dan pengeluaran negara atau belanja pemerintah. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan fiskal berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus sebagai alat distribusi kesejahteraan. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan fiskal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap situasi ekonomi global maupun domestik. Komponen utama Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, yang pertama ada subsidi dan bantuan UMKM, subsidi bunga dan bantuan likuiditas untuk UMKM guna menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja. Yang kedua, bantuan sosial tunai atau BST dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, ada insentif perpajakan, pembebasan dan pengurangan PPh serta PPN untuk sektor-sektor terdampak. Yang keempat, ada dukungan dunia usaha, penjamin kredit, relaksi pinjaman, dan penguatan pembiayaan koperasi. Yang kelima, ada belanja kesehatan, fokus pada penanganan pandemi termasuk pembelian obat, alat kesehatan, dan pengadaan vaksin. Kebijakan fiskal Indonesia selama pandemi COVID-19. Awal pandemi pada tahun 2020, pandemi COVID-19 tahun 2020 memicu krisis ekonomi multidimensi di Indonesia, meliputi penurunan aktivitas ekonomi, melemahnya daya beli, gangguan rantai pasok, dan lonjakan pengangguran. Sebagai solusi, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif skala besar, mendorong defisit anggaran mencapai lebih dari 6% PDB pada tahun 2020. Kebijakan ini mencerminkan fleksibilitas fiskal dalam situasi darurat. Yang kedua, ada program PEN pada tahun 2020. Sebagai bentuk konkret dari kebijakan fiskal ekspansif tersebut, pemerintahan meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau bisa juga disebut PEN dengan alokasi anggaran sebesar 695,2 triliun pada tahun 2020. Program ini merupakan respon langsung atas dampak multidimensi dari pandemi dan bertujuan untuk melindungi masyarakat yang terdampak serta menopang sektor-sektor ekonomi strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Safira akan melanjutkan presentasi dari teman saya Alisa. Ini ada kebijakan fiskal Indonesia selama pandemi COVID-19. Ada dampak dan pemulihan selama tahun 2021 hingga 2022. Kebijakan fiskal ekspansif lewat program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional membantu menjaga ketahanan ekonomi Indonesia selama masa COVID. Meski ekonomi terkontraksi minus 2,07% pada tahun 2022, kinerja ini lebih baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Kemudian didorong oleh bansos dan stimulus UMKM, pemulihan mulai kembali di tahun 2021 bertambah sekitar 3,69% dan di tahun 2022 bertambah 5,3% dengan inflasi rendah dan suku bunga yang stabil. Namun, defisit dan utang yang meningkat memicu kekhawatiran. Pemerintah merespon dengan konsolidasi fiskal bertahap sejak 2023 serta menargetkan defisit kembali ke batas 3% PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara demi menjaga stabilitas jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada dampak kebijakan fiskal pada keputusan manajerial. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama faktor eksternal, poin yang kedua ada strategi bisnis, dan poin yang ketiga ada pemahaman komprehensif. Di sini faktor eksternalnya itu penting karena mempengaruhi keputusan manajerial.
seperti perubahan tarif pajak, insentif, atau stimulus pemerintahan menjadi pertimbangan utama dalam strategi bisnis. Kemudian poin yang kedua, strategi bisnis. Manajer harus mempertimbangkan arah kebijakan fiskal saat menyusun strategi keuangan, produksi, dan ekspansi usaha. Strategi bisnis ini juga penting karena untuk perencanaan jangka yang panjang. Kemudian poin yang ketiga, pemahaman komprehensif. Pemahaman mendalam tentang kebijakan fiskal sangat penting bagi ekonom, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan manajemen strategi untuk navigasi ekonomi yang efektif. Kemudian ada teori kebijakan fiskal. Di sini ada dua teori. Teori yang pertama teori Keynesian, teori yang kedua teori Ricardian equivalence. Yang pertama, teori Keynesian ini menekankan perlunya intervensi pemerintahan lewat kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama saat permintaan agregat melemah. Ini efektif dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek. Kemudian yang kedua, ada teori Ricardian equivalence. Teori ini menyatakan defisit anggaran tidak selalu menaikkan permintaan agregat, karena masyarakat akan menabung untuk mengantisipasi pajak di masa depan serta menetralkan dampak belanja pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Junita. Selanjutnya di sini ada dampak langsung kebijakan fiskal pada UMKM. Yang pertama, itu ada subsidi bunga kredit, yaitu meringankan beban keuangan UMKM agar tetap dapat mengakses permodalan di tengah krisisnya ekonomi. Yang kedua, itu ada bantuan produktif usaha mikro atau yang biasa disebut BPUM. Ini memberikan bantuan tunai langsung kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Dan yang ketiga, ada penjaminan kredit modal kerja, yaitu mendorong perbankan menyalurkan pinjaman ke sektor UMKM dengan resiko terkendali. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan di mana kebijakan fiskal Indonesia melalui program PEN berhasil stabilkan ekonomi selama pandemi dengan stimulus tepat sasaran untuk masyarakat, UMKM, dan pelaku usaha. Respon cepat ini berhasil tekan kontraksi ekonomi dan pacu pemulihan. Dampak strategisnya yaitu 1. Ada stimulus pemerintah atau sesuai teori Keynes atau dorong permintaan agregat. Yang kedua, ada dunia usaha beradaptasi melalui efisiensi biaya dan transformasi digital. Ini berdasarkan teori Mintzberg. Dan yang ketiga, ada menjaga stabilitas makro sekaligus jadi panduan pengambilan keputusan bisnis. Kebijakan ini menunjukkan efektivitas fiskal ekspansif dalam krisis sekaligus membentuk ekosistem usaha yang lebih adaptif. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.